Di hari ini, di saat ini, di sore hari ini, selaku anak-anak Tuhan, kita boleh ada di tempat ini, di beranda gereja GKI Efata Malalu. Kita mensyukuri akan kasih, karya, dan penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Macam pelanta. Apa kabar semuanya? Ya, dalam memperingati hari ulang tahun GKI Efata Malalu yang ke-40, di hari ini kita semua yang hadir bersama-sama patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan anugerahnya. Jemaat GKI Efata Malalu boleh ada pada usia yang ke-40 pada tanggal 1 September nanti. Karena itu, mari kita semua menghadap hadirat Tuhan, menyembah, memuji keagungan Tuhan Yesus. Saya persilakan semuanya
Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa di sorga, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur cita Tuhan. Di sore hari Tuhan menjelang malam, kami boleh ada dalam ibadah kebaktian tiga dan iman di jemaat Ifata lewat kegiatan program dari urusan misi dan penginjilan. Bapa di sorga, biarlah ibadah kami di sore hari ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Masih ada sukacita, Bapak Ibu? Amin. Berikan kemuliaan dulu. Yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, ibadah di dalam puji-pujian kita di sore hari ini menyambut hut kepada yang keempat itu. Karena Tuhan Yesus begitu berkata di kita. Untuk Tuhan jangan nyerah. Kalau untuk dia jangan nyerah. Tapi untuk Tuhan jangan.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kedua hamba Tuhan, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Untuk kita masuk di dalam firman. Kita siapkan hati kita semua untuk diisi oleh kebenaran. Mazmur 119 ayat 115. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan Mari kita duduk kepala dan kita berdoa. Kami percaya bahwa langit dan bumi dan segala isinya suatu waktu pasti lenyap, tetapi firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Sesuai dengan sabda firman-Mu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setelah kami muji dan memuliakan Tuhan, waktunya dan saatnya Tuhan menasihati kami, waktunya dan saatnya Tuhan menegur kami, waktunya dan saatnya Tuhan memberi kami petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu mau berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah kami dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di saat ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya dan bersedia untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan. Puji Tuhan, kita ada lagi dalam ibadah KPI di saat ini. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dengan perikop kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamilkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagu ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebidikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian kebenaran firman Allah di malam ini yang secara khusus berbicara mengenai mengalami kemerdekaan Kristus.
Kita tidak akan pernah jadi pengikut Kristus yang sebenarnya dan sesungguhnya kalau kita belum mengalami apa yang namanya kemerdekaan Kristen. Kita tidak akan pernah melayani Tuhan sesuai dengan standar Tuhan kalau kita belum mengalami apa yang namanya kemerdekaan Kristen. Karena itu kebenaran firman Allah di saat ini mengajar kita supaya kita mengalami kemerdekaan Kristen. Firman Allah ini kita akan lihat dari dua sudut. Sudut pertama gimana mengalami kemerdekaan Kristen. Sudut yang kedua kita akan melihat setelah kita mengalami kemerdekaan Kristen, bagaimana mengisi kemerdekaan Kristen itu. Apa kemerdekaan Kristen? Sudah barang tentu kemerdekaan Kristen bukan bicara kemerdekaan politik. Kemerdekaan Kristen adalah bicara mengenai kemerdekaan secara rohani, kemerdekaan secara spiritual, di mana kita tadinya terborgol oleh dosa. Kita tadinya dibelenggu oleh dosa, dirantai oleh dosa, dan akhirnya kita dimerdekakan oleh Kristus lepas dari belenggu dosa. Itu yang namanya kemerdekaan Kristen. Lalu gimana caranya mengalami kemerdekaan itu? Coba kita lihat ayatnya yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Siapa yang memerdekakan saudara dan saya? Hanya Kristus yang mati di bukit Golgota yang bisa memerdekakan saudara dan saya, bisa melepaskan kita dari borgol dosa, dari kuasa dosa, dari belenggu dosa. Hanya salib Kristus yang membuat kita bisa mengalami kemerdekaan itu. Kira-kira Kristus sudah mengalami penderitaan sampai dia mati di bukit Golgota. Di atas bukit Golgota dia berkata tetelestai, sudah selesai. Penebusan dosa manusia sudah selesai. Kuasa dosa sudah dikalahkan lewat kebangkitannya dari antara orang mati. Dia sudah memegang kunci borgol. Karena dia sudah mengalahkan kuasa dosa dengan kebangkitannya, dia sudah memegang kunci borgol. Kalau Anda mau lepas dari borgol dosa, mau lepas dari belenggu dosa, datanglah kepada Kristus yang memegang kunci borgol itu. Lalu gimana caranya kita mengalami kemerdekaan Kristen itu? Ya kita harus datang kepada salib Kristus itu. Itu yang namanya kita beriman kepada Kristus. Kita sadar akan keberdosaan kita, akan kejahatan kita, akan kenajisan kita, akan kedurhakaan kita, dan kita datang kepada salib Kristus dan berkata, Tuhan, saya manusia berdosa, saya mau bertobat dari dosa saya, dan saya beriman kepada Kristus yang mati di bukit Golgota itu. Maka borgol dilepaskan dari saudara dan saya, dan itulah yang namanya kemerdekaan Kristen. Siapa yang memerdekakan saudara dan saya? Hanya Kristus yang mati di bukit Golgota. Tapi kemerdekaan itu tidak terjadi secara otomatis bagi saudara dan saya. Saudara dan saya bisa mengalami kelepasan dari belenggu dosa dan kuasa dosa kalau kita sadar diri akan keberdosaan kita. Kita mau tobat dari dosa kita dan kita beriman kepada Kristus, maka kita dilepaskan dari borgol dosa, kuasa dosa. Itulah yang namanya kemerdekaan Kristen. Jadi iman itu penting, Pak. Tanpa Anda beriman kepada Kristus yang diikuti dengan pertobatan, maka Anda masih terborgol oleh dosa. Kalau Anda terborgol dengan dosa, kau mau melayani apa? Kau mau buat apa? Kau mau lakukan apa? Dosa itu bukan sekedar dosa. Dosa itu punya power, punya kuasa yang membelenggu, yang merantai manusia, sehingga manusia tidak berdaya melepaskan kuasa dosa ini. Kalau Anda bisa melepaskan kuasa dosa, maka Yesus tidak perlu datang ke dunia. Tapi karena kita tidak bisa melepaskan belenggu dosa, rantai dosa itu, maka Kristus intervensi. Dia mati dan bangkit dari antara orang mati, mengalahkan segala kuasa dosa, dan sekarang dia sudah pegang kunci borgol itu. Sebelum kita lanjut firman Allah malam ini, pertanyaan saya, Anda sudah lepas dari borgol dosa atau belum? Itu Kristen. Selagi Anda masih terborgol oleh dosa, sebenarnya Anda belum pengikut Yesus. Apapun agama Anda, apapun KTP Anda, apapun jabatan Anda, kita ini menjadi pengikut Kristus setelah kita sadar diri akan keberdosaan kita. Kan Bapak Ibu, kekristenan itu kan mengenal dua kali kelahiran. Ada namanya kelahiran jasmani, ada namanya kelahiran rohani. Itu
percakapan Yesus dengan Nikodemus. Pada waktu di dalam Yohanes pasal 3, Nikodemus itu kira-kira kalau zaman sekarang itu selevel dengan sinode, mahkamah agama. Suatu kedudukan sosial agama yang sangat tinggi dalam kehidupan umat Israel. Tapi ketika dia datang kepada Yesus, Yesus bilang apa? Nikodemus, you must be born again. Kamu harus dilahirkan kembali. Ini tokoh agama Yahudi ini. Jadi Bapak Ibu Kristen mengenal 2 kali kelahiran. Kelahiran jasmani, kelahiran rohani. Kalau Anda baru mengalami 1 kelahiran jasmani, belum lahir secara rohani, lahir baru, lahir kembali, Anda bukan pengikut Kristus, Anda simpatisan. Nah karena itu mengalami kelahiran kembali itu penting. Dan itulah yang dihubungkan dengan iman, dihubungkan dengan pertobatan saudara dan saya. Sehingga ketika kita beriman kepada Kristus, kita dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari rantai dosa. Dan itulah yang namanya kemerdekaan Kristen. Pada waktu manusia diciptakan, menurut Kejadian 1:26, manusia itu diciptakan menurut Selom dan Demut Elohim, gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah artinya apa? Dalam diri manusia ada benih-benih ilahi yang ditanamkan oleh Allah yang tidak diberikan kepada ciptaan yang lain. Benih-benih ilahilah yang membuat orang ada kesadaran hidup berbuat baik, hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan, senang sembahyang, senang baca kitab suci. Itu karena apa? Ada gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Tapi dosa menyebabkan membuat gambar dan rupa Allah itu mati total. Kalau mati ini kan tidak berguna ya. Tidak sengaja dimatikan. Dosa itu membuat kita ini total depravity, rusak total, mati total. Gambar rupa Allah dalam diri manusia yang membuat kita senang ibadah, senang hidup baik, senang berkenan kepada Tuhan mati. Kalau mati kok mau apa? Kok mau dituntut apa? Kenapa orang pemalas sembahyang? Itu bukan hanya karena malas sembahyang, tapi karena memang dalam dirinya gambar dan rupa Allah itu sudah mati total. Apa yang menyebabkan mati total itu? Dosa. Tapi kita bersyukur Kristus sudah membereskan dosa di Bukit Golgota. Sekarang saya menghidupkan. Nah, dia sudah hidup. Kalau dia hidup baru dia berfungsi. Kan begitu. Kalau dia tidak hidup bagaimana berfungsi? Kita ini mau bina orang kalau masih mati itu mau bina apanya? Mau bina model apapun juga Anda jungkir balik model apapun, selagi Selom dan Demut Elohim masih mati dalam dirinya, tak bisa dibina Pak. Hidupkan dulu gambar dan rupa Allah itu. Bagaimana supaya hidup gambar dan rupa Allah? Ini wireless. Biasanya kalau kabel itu kabel ini yang menghubungkan ke sumber sehingga dia bisa hidup. Tapi karena dia wireless jadi tidak perlu. Dengan di-on-kan saja dia sudah tersambung ke sumber, maka dia hidup. Iman kita adalah katalisator penyambung kita ke sumber di Bukit Golgota, namanya Yesus Kristus. Sehingga ketika kabel yang bernama iman itu tersambung ke Bukit Golgota, maka gambar dan rupa Allah itu bisa hidup. Kalau sudah hidup baru dibina. Itu gampang. Tapi kalau Anda mau bina orang yang mati gambar dan rupa Allah, itu sama dengan dorong alat berat dari gunung. Tapi kalau sudah hidup, tidak perlu diundang orang bersembahyang, tidak perlu diajak orang datang sembahyang. Gambar dan rupa Allah dalam dirinya mendorong dia sehingga dia ada kerinduan untuk datang sembahyang. Makanya iman itu penting Pak. Bukan hanya sekedar beragama Kristen saja, tapi keimanan kita kepada Kristus itu sesuatu yang sangat penting. Karena itu yang membuat kita tersambung kepada sumber, sehingga gambar dan rupa Allah dalam dirinya bisa hidup, kuasa dosa dibebaskan, dan akhirnya kita mengalami kemerdekaan Kristus. Pertanyaannya lagi, Anda sudah merdeka atau belum? Kalau Anda belum, bagaimana Anda melayani Tuhan Pak? Kalau Anda belum, bagaimana Anda mau dibina? Apanya yang mau dibina? Kalau sudah hidup, gambar dan rupa Allah membina orang itu enak sekali. Tidak susah-susah. Tapi kalau belum ini, susah.
Jadi iman itu sangat penting kepada Yesus Kristus supaya kita mengalami mengalami kemerdekaan Kristen. Mari Bapak Ibu kita sadar akan keberdosaan kita. Bahwa kita ini manusia berdosa. Jangan kau berpikir saya berdiri di mimbar ini pakaian putih jadi putih. Tidak juga, saya juga masih manusia berdosa. Saya juga bukan malaikat. Yang membedakan kita adalah ada yang sudah sadar akan keberdosaannya, dia bertobat dari dosanya dan dia beriman kepada Kristus yang mati di bukit Golgota, maka dia mengalami apa yang namanya kemerdekaan Kristen. Saulus itu beragama enggak? Saulus itu sangat beragama, ahli Taurat, satu minggu itu 2 kali puasa. Apalagi yang kurang dari sisi aksesoris keagamaan? Saulus, tapi penganiaya, tetapi pembunuh, itu orang beragama. Ada suatu di atas lintasan agama, itu namanya orang beriman. Orang beragama itu belum tentu beriman. Kalau orang beriman pasti dia beragama. Manusia berkaki dua, tapi tidak semua yang berkaki dua itu manusia. Pastikan bahwa hari ini Anda sudah mengalami apa yang namanya new born again, kelahiran kembali. Pastikan hari ini bahwa Anda sudah mengalami kemerdekaan Kristen. Kita bebas dari belenggu dosa, dari kuasa dosa. Lalu pertanyaannya selanjutnya adalah, kalau kita sudah merdeka, lalu bagaimana mengisi kemerdekaan itu? Kalau kita sudah dibebaskan oleh darah Kristus belenggu dosa kita sudah dibebaskan rantai dosa, lalu apa yang dituntut dari kita? 3 hal yang dituntut dari kita. Mari kita lihat ayatnya yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu apa? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kupraman. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dengan darahnya yang mahal di bukit Golgota, yang pertama yang dituntut dari kita adalah jangan lagi diperhamba oleh apa? Jadi kemerdekaan Kristen ini mahal harganya. Karena itu jangan menyanyiakan kemerdekaan Kristen ini, tapi sebaliknya kita dituntut untuk jangan lagi kita dikenakan perhambaan. Jangan lagi ada kebiasaan-kebiasaan kita, kelakuan-kelakuan kita yang membuat kita diperhamba oleh apapun. Tapi kita harus sungguh-sungguh merdeka. Apa yang memperhamba kita? Miras. Miras itu memperhamba. Kalau orang terang minum miras macam mostegika, mau gila, itu namanya diperhamba. Kalau diperhamba kan berarti ini miras toku bos. Kalau miras ini kan begini, ini berarti miras ini kompu bos, kompu tuan. Kita ini hamba. Jadi kita begini terus, harusnya kan kita begini. Kita justru memperhambakan kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Bos kita, komandan kita itu Yesus Kristus. Kita harus begini, submission. Tidak boleh begini. Jadi kalau masih ada yang memperhamba kita, harusnya kita bebas. Lepaskan ini dari hal itu. Jangan lagi dikenakan perhambaan. Jangan ada hal-hal tertentu dalam diri kita, kebiasaan-kebiasaan kita, kelakuan-kelakuan kita yang buruk, yang memperhamba kita lagi. Harus merdeka. Apalagi rokok. Rokok itu berarti rokok jadi kopi bos. Ini begini. Orang bilang kalau tidak merokok rancangannya mau gila. Padahal firman bilang apa? Kuasailah tumbuh-tumbuhan. Kita sekarang tumbuh-tumbuhan yang menguasai kita. Rokok itu dari mana? Dari tumbuhan juga. Jadi rokok sekarang yang menguasai kita, bukan kita yang menguasai. Harusnya kan kita yang menguasai. Artinya mau merokok bisa, tidak merokok juga tidak apa. Tidak ada ketergantungan begitu. Tapi sekarang kan kita ketergantungannya sehingga bos kita itu rokok. Ini kita ini bos rokok ini. Ini namanya kita diperhamba, harusnya begini. Kita tidak diperbudak oleh hal-hal apapun dalam hidup kita, karena kita sudah dibayar dengan harga yang mahal. Di bukit Golgota, jadi jangan lagi ada yang memperhamba kita. Ada orang yang diperhamba dengan kopi. Kalau orang minum kopi macam mostegika, ya itu namanya Anda sudah diperbudak itu. Harusnya minum kopi sih bisa, tidak minum kopi dan tidak apa-apa begitu. Artinya tidak
begitu. Hal-hal apapun yang membuat kita kecanduan, ketagihan, itu adalah perbudakan. Dan Tuhan tidak mau kita diperbudak oleh apapun juga. Jadi hal yang pertama yang dituntut dari kita dalam mengisi kemerdekaan Kristen ini adalah jangan lagi dikenakan keperabaan. Jangan ada lagi yang memperbudak kita, memperhamba kita, apapun juga. Hanya Yesus Kristus yang jadi bos kita, Tuhan kita. Dan kita itu adalah hambanya dan tidak boleh ada yang lain. Yang kedua yang dituntut dari kita dalam mengisi kemerdekaan itu, ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Hidup dalam dosa beda dengan hidup berbuat dosa. Hidup dalam dosa artinya kita berkecimpung dalam dosa. Nah ini tidak boleh lagi. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak boleh lagi untuk hidup dalam dosa. Apa dosa yang menguasai diri kita? Persinahan. Siapa punya istri simpanan di sini? Coba angkat tangan. Siapa yang punya suami simpanan? Bukan sekarang, zaman sekarang kan bukan hanya bapak-bapak yang punya simpanan, ibu-ibu juga sekarang punya simpanan. Itu dosa. Nah kemerdekaan Kristen ini harganya sangat mahal. Nah karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar. Kita terus berusaha supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa itu. Jangan dosa membelenggu kita ulang lagi. Mabuk itu dosa, Pak. Ada amin? Kenapa ibu-ibu yang amin? Saya berharap bapak-bapak, adik-adik muda, pengorbanan Kristus bagi kita itu sangat mahal harganya. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Kita dimerdekakan Kristus itu bukan dengan emas dan perak. Tapi kita dimerdekakan dengan darah yang mahal yang Golgota. Jadi jangan salah menggunakan kemerdekaan Kristen itu. Tapi sebaliknya mari kita isi kemerdekaan Kristen itu dengan terus bertobat dari dosa. Terus bertobat. Kalau ada cara hidup kita yang tidak betul, ya kita harus tinggalkan. Cara-cara hidup dalam dosa harus ditinggalkan. Ada yang punya pakatan-pakatan di sini? Jimat-jimat, pui-pui, apalagi larcuka. Saya bicara tadi macam cicak ada bunyi kan? Artinya cicak itu juga mengaminkan apa yang saya sampaikan. Jadi mari kita jadikan momentum 40 tahun. Sudah 40 tahun nih, berarti kan sudah termasuk dewasa. Jadi kita jadikan momentum 40 tahun itu sebagai momentum revival. Momentum transformasi diri. Dimulai dari level majelis, pimpinan. Kita sama-sama bertobat. Bukan hanya jemaat yang bertobat, kita semua pendeta juga bertobat. Majelis juga bertobat, badan pelayan unsur bertobat, ketua-ketua kelompok KSP, pengasuh sekolah minggu, semua harus bertobat. Dari cara-cara hidup yang tidak benar, cara-cara hidup yang tidak baik, supaya kita isi kemerdekaan Kristen ini dengan cara hal-hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi mari kita bertobat. Ada muda yang terlibat dengan miras itu kan lingkaran setan. Kalau ada terlibat dengan lingkaran setan, tinggal tunggu waktu saja. Makanya saya selalu bilang, ada orang bilang jauhi 3A. 3 ini bukan Aitino, Aifat, Ayamaru, bukan. Itu A3 namanya. Yang saya maksud ini 3A, jauhi 3A. A yang pertama itu alkohol. Kalau orang sudah alkohol, ini A yang kedua, alkojo. Kalau sudah alkojo, ini A yang ketiga, almarhum. Ini 3 kawan serangkai, ini 3 kawan akrab sekali. Mulai dari alkohol, setelah alkohol dia sok jagoan jadi algojo, setelah algojo dia bawa motor kah, bawa mobil kayak ini, dia jalan larinya tanpa, ini namanya orang 19 itu kan sudah setengah steady.
Sudah setengah gila, konsentrasinya pasti tidak ada. Tabrakan di jalan dan akhirnya apa yang namanya almarhum alias inna lillahi wa inna mati. Dan saya merasa bahwa ini cara iblis yang paling ampuh. Cara iblis yang paling ampuh menghancurkan, merusak dan membinasakan kita ini miras. Karena itu sebagai hamba Allah tidak bosan-bosan memberitahukan dan menyampaikannya. Hai umat Tuhan, hai generasi muda Kristen, mari kita bertobat dari lingkaran setan ini yang namanya miras ini, supaya ke depan kita bisa bangun golden generation, generasi emas di tanah Papua, generasi yang bebas dari miras. Karena miras ini merusak, menghancurkan dan membinasakan ini. Jadi saya berharap pada demo yang hadir malam ini, bapak-bapak juga, mari kita bertobat. Kita berikan teladan yang baik buat anak cucu kita. Jangan terlibat dengan miras ini. Karena miras ini yang bikin rusak. Miras itu kan tidak hanya membinasakan kita, miras itu memperlemah otak saraf. Apa akibatnya kalau otak saraf itu lemah? Semangat juang untuk belajar itu sangat rendah. Anda bayangkan kalau semangat belajar itu sangat rendah, Anda bisa bayangkan bagaimana sumber daya manusia kita ke depan. Meskipun ini sumber daya alamnya melimpah, kalau SDM-nya parah, tetap tidak mungkin kita bisa jadi tuan di negeri ini. Jadi mari ada yang muda kita tobat dari hal itu, karena itu akan merusak dan menghancurkan kita. Saya selalu sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa ini, stop dengan miras. Miras itu merusak dan menghancurkan kita. Puji Tuhan kalau besok-besok kau selesai kuliah dan kau punya gelar. Punya gelar Anda bisa jadi pegawai KPNSK swasta kah? Saya percaya suatu waktu Anda bisa jadi kepala bagian kah, jadi kepala dinas kah, bupati kah, wali kota kah, gubernur kah. Anda jadi kepala bagian saja, bagi saya Anda sudah jadi tuan di negeri ini. Tuan itu artinya apa? Bisa perintah orang. Kalau kepala bagian kan, kau sini, kau tolong bikin sapu ini dulu, kau bikin kerja ini dulu, kau lakukan ini dulu. Itu namanya bos, itu namanya tuan. Tapi kalau Anda tidak punya gelar zaman sekarang, kau mau jadi apa? Mau jadi apa? Makanya Bapak Ibu orang tua semiskin-miskinnya kita, anak harus sekolah. Dengan kelemahan, keterbatasan, kekurangan kita seapapun juga, Bapak Ibu, kita berdosa besar kalau kita tidak bisa sekolahkan anak-anak kita. Karena itu masa depan mereka. Saya percaya semiskin apapun kita, sekurang apapun kita, kalau kita berdoa kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti bekerja. Jadi Anda berdosa besar kalau kita orang tua tidak bisa menyekolahkan anak kita. Adik-adik muda, saya beritahu Anda, Indonesia Timur jadi pertempuran, jadi perjuangan. Bagaimana menghijaukan Indonesia Timur? Saya harus memberitahu Anda dengan terpaksa. Bagaimana menghijaukan Indonesia Timur? Dan itu jadi blueprint mereka. Sekarang saya dengar di Provinsi Papua yang menang gubernur sana, seorang tadinya mualaf, sudah mualaf. Tapi ini masih dalam proses, saya tidak tahu nanti kelanjutan. Beberapa bulan, tahun, hampir semua PJ di Papua mereka, Anda sudah bisa melihat sinyal tanpa kita sadari. Hampir setiap kapal putih masuk, ada berapa keluarga yang di-drop, dan itu dibiayai oleh oknum ataupun lembaga khusus dengan tujuan, dengan niat bagaimana menghijaukan Indonesia Timur. Saya beberapa hari lalu baru pulang dari Manado. Saya coba tanya-tanya, sama juga. Kota Manado sekarang hampir sudah mereka yang paling banyak, sudah hampir 51% mereka. Tinggal beda sedikit saja. Artinya apa? Warning bagi kita. Gereja tidak bisa tutup mata, gereja tidak bisa diam diri.
Pengikut-pengikut Yesus juga tidak bisa diam diri. Apa yang kita bisa buat, mari kita buat. Karena itu saya mengingatkan kita hanya bisa membendung ini dengan SDM, dengan sumber daya manusia yang mantap, yang hebat. Karena kekristenan selalu andal dalam hal SDM. Anda tahu, di negara-negara mereka teknologi sangat rendah. Makanya mereka jadi mainan Israel dan Amerika karena teknologi kurang. Mereka tidak punya sistem pertahanan udara, sehingga Israel hanya obrak-abrik dengan 1-2 pesawat saja tidak ada yang bisa lawan, meskipun mereka jutaan tentara. Karena sekarang sistem pertahanan udara. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti ketika Greater of Israel Raya, semua lengan tentara IDF, tentara Yahudi, semua punya peta Israel Raya. Anda tahu Israel Raya dari sungai Efrat sampai sungai Nil. Kalau Anda lihat peta sungai Efrat sampai sungai Nil, itu hampir semua sebagian besar itu adalah tanah air. Dan Presiden Benyamin Netanyahu berambisi mewujudkan Israel Raya. Bagaimana Israel Raya, tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Bagi Perdana Menteri Israel, ini tanah yang diberikan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan berperang melawan mereka. Sampai akhirnya ke jadi proyek gila Amerika, Golden Dome, membangun sistem pertahanan udara di angkasa. Sedang berjalan proyeknya dengan budget anggaran sekitar 2.800 triliun. Sistem pertahanan udara Golden Dome meniru sistem pertahanan udara Israel dengan Iron Dome yang begitu. Jadi saya tidak tahu ke depan, situasi ke depan. Tapi saya ingin mengingatkan sebagai itu cicak bunyi terus kalau saya selalu bicara. Artinya cicak juga sedang berkata, mengaminkan juga apa yang saya sampaikan. Tidak berarti juga kita takut, tidak berarti kita juga merasa cemas, enggak juga. Tapi tidak berarti kita lipat tangan, pangkal kaki, pangkal dada. Apalagi anak-anak Tuhan yang ada di birokrasi pemerintahan. Yesus sudah memberitahu kita itu seperti domba di tengah serigala. Yesus sudah beritahu duluan bahwa kamu itu seperti domba di tengah serigala. Karena itu apa? Bersikaplah licik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Jadi bagi Bapak Ibu generasi muda, jangan habis waktu dengan miras itu. Kita berlomba dalam hal teknologi supaya meskipun mereka dalam banyak kamu punya apapun, kalau kita pegang kendali teknologi, kita tetap sulit dikalahkan. Tapi kalau tidak, miras ini ancaman besar bagi generasi muda, generasi gereja di masa-masa yang akan datang. Karena itu orang tua, saya beritahu Anda, kita, saudara dan saya tidak tanggung jawab itu. Bagaimana membebaskan generasi muda dari miras. Makanya saya beritahu anak-anak muda itu tak usah bikin program banyak-banyak. Satu program saja sudah bagaimana anak-anak muda kita ini steril dari miras, karena itu multi efek, multi domino. Bapak-bapak juga programnya satu saja sudah bagaimana bapak-bapak juga steril dari miras, karena miras itu menimbulkan banyak masalah. Keluarga jadi kacau, kita mulai pukul istri, pukul anak sembarangan saja. Semuanya dari apa? Dari miras lain-kali seperti itu. Jadi mari kita jadikan kemerdekaan Kristen memperingati 40 tahun eksis berkiprahnya jemaat ini. Ya mari kita berbenah diri. Mari kita bertobat dari cara-cara hidup yang tidak betul. Bertobat. Ada amin? Bapak-bapak yang pukul-pukul istri bertobat. Ada enggak? Saya ragu juga, tapi puji Tuhan kalau tidak ada begitu. Tapi saya lihat ibu-ibu yang ada ini macam mukanya muka nau-nau kan, lau-lau kan, macam tuh tertekankan. Karena ibu-ibu bilang, Pak, bagaimana tuh tertekan? Oh ini hanya jadi manusia waktu bulan madu, disanjung-sanjung, disayang-sayang, waktu bulan madu saja.
Setelah bulan madu, bulan racun semua. Makanya tertekan ini. Tapi saya ini mulai cerah begitu, tapi sebenarnya tidak tertekan. Tapi mari bapak-bapak kita bertobat, ibu-ibu kita juga bertobat, anak-anak kita semua bertobat. Supaya kita isi kemerdekaan Kristen ini dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya ketika hidup kita baik di mata Tuhan, hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan tidak mungkin tidak buka jalan untuk masa depan anak-anak kita. Makanya Raja Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Tapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucu-cucunya meminta-minta roti. Jadi hidup yang benar di mata Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai bagian dari kita mengisi kemerdekaan Kristen ini dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, hal yang ketiga yang dituntut dari kita dalam mengisi kemerdekaan Kristen ini, ayat 14 dan 15. Sebab seluruh Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau ukur kita mengasihi sesama itu seperti diri kita sendiri. Artinya kalau kita tidak senang ditipu, jangan menipu. Kalau kita tidak senang dibenci, ya jangan membenci. Kalau kita tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti. Kalau kita tidak mau tersinggung, ya jangan menyinggung. Itu kan seperti diri sendiri. Jadi hal yang ketiga dalam mengisi kemerdekaan Kristen, mari kita isi dengan apa? Saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan baku dobe, jangan baku sikat, jangan baku fitnah, baku sikut satu dengan yang lain. Itu tidak sehat. Jangan sampai dalam pelayanan majelis berbaku bobe. Itu bukan pelayanan namanya. Bapak Ibu, pelayanan ini terlalu mahal harganya. Pelayanan ini terlalu mulia. Jangan ada cara-cara yang kotor. Jangan ada praktik-praktik yang kotor dalam pelayanan. Karena Tuhan lebih menilai hati Anda daripada pelayanan Anda. Jadi mari kita justru saling mengasihi. Tidak ada pelayanan bisa maju tanpa saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena ketika kita hidup saling mengasihi, kita hidup rukun dan damai. Tidak ada baku bobe. Saya selalu bilang gereja Yesus Kristus ini yang ownernya, the foundingnya siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus itu siapa? King of Peace, Raja Damai. Kita tahu. Kita ada dalam gereja Yesus Kristus, melayani dalam gereja Yesus Kristus. Dia adalah Raja Damai. Artinya apa? Dia senang kalau kita hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Jadi kalau dalam gereja Yesus Kristus ada permusuhan, minta maaf, itu bukan gereja Yesus Kristus. Pelayanan kalau ada baku bombe, baku sikat satu dengan yang lain, itu bukan pelayanan di gereja Yesus Kristus. Gereja Yesus Kristus jadi agen-agen pembawa damai. Karena kita ada di gereja Raja Damai. Jadi mari kita saling mengasihi. Tidak mungkin ada damai tanpa ada saling mengasihi. Mengasihi itu apa? Mengasihi adalah mengusahakan kebaikan untuk orang lain. Dan demi kebaikan itu saya berkorban. Itu kasih. Tidak ada kasih tanpa ada pengorbanan. Itu omong kosong. Kasih itu selalu identik dengan sacrifice, pengorbanan. Jadi kalau kita mengasihi orang, artinya kita selalu, saya bisa berbuat baik apa untuk orang itu. Dan demi kebaikan itu saya berkorban. Dalam pelayanan saya bisa berbuat kebaikan apa dalam gereja. Supaya lewat berbuat baik itu, saya berkorban. Itu namanya kasih. Dan mari di 40 tahun ini kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan ada dusta di antara kita. Kita sama-sama melayani, kita sama-sama berdoa. Tapi ketika salam-salaman, yang satu salaman selain yang lain salaman yang lain, dia telah membaku salam dengan orang lain, dengan dia. Karena apa? Ada salah paham kan? Ada goresan hati di sini kan? Itu harus dilepaskan. Kekristenan tidak mengenal kebencian apapun caranya. Jadi mari kita isi kemerdekaan Kristen dengan selalu mengasihi satu dengan yang lain. Kita selalu berbuat kebaikan. Saya selalu menyampaikan ada dua hukum yang berlaku. Ada namanya hukum sebab akibat. Tidak ada akibat tanpa ada sebab. Kalau ada akibat pasti ada sebab.
Itu hukum. Tapi juga ada hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Itu kau mau ke dunia manapun juga, kau mau lari kemana pun juga, Anda tetap terikat dengan hukum ini. Sudah tahu kenapa daerah mana yang paling aman di Indonesia? Menurut riset, daerah paling aman di Indonesia itu di Bali. Ini riset ini. Aneh. Sudah tahu, Bali itu mayoritas apa? Agamanya mayoritas apa? Selalu disimbolkan dengan penyembahan berhala. Tapi justru daerah seperti itu, kenapa bisa daerah paling aman? Ini mempermalukan agama-agama yang lain. Kenapa justru daerah itu paling aman? Diselidiki karena hukum karma. Jadi dari sejak kecil anak itu sudah dicekoki, nah hidup itu jangan berbuat jahat. Karena ada hukum karma, nanti kau jadi binatang, itu hukum karma. Kita tidak setuju hukum karma itu. Ada perbedaan, ada kesamaan antara hukum karma dengan hukum tabur tuai. Tapi ada perbedaan. Secara hukum karma menurut versinya mereka, kita tidak setuju. Itu tidak sesuai dengan iman kita. Tapi ada kesamaan dalam hubungan dengan hukum tabur tuai. Apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Jadi adik-adik muda, hidup itu gampang saja, sederhana saja. Selagi hidup, mari tanam yang baik. Maka suatu waktu Anda akan tuai yang baik. Anda sekolahkan anak setinggi apapun itu baru. Tapi kalau selagi masa muda bikin sakit hati orang, bikin susah orang, bikin celaka orang, omong kosong. Omong kosong kalau kamu punya masa depan yang baik. Karena hukum tabur tuai tetap akan berlaku. Jadi hidup Anda di depan sangat ditentukan oleh apa yang kamu tanam saat ini. Kalau hidup banyak bikin susah orang, ya makanya kau susah-susah terus. Tapi coba hidup ini selalu bikin senang orang, selalu menyenangkan orang, nanti ke depan pun juga akan senang-senang terus. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Jadi adik-adik muda, jangan bikin susah orang, jangan bikin celaka orang, jangan bikin sakit hati orang. Karena apa yang kamu tahu, itu yang akan kamu tuai. Mari kita selalu berbuat. Saya bisa buat kebaikan apa di rayu di mana saya ada. Saya bisa berbuat kebaikan apa di lingkungan di mana saya ada. Saya bisa berbuat kebaikan apa di unsur di mana saya ada. Dan demi kebaikan itu, saya siap berkorban. Itu namanya kasih. Dan mari kita isi kemerdekaan Kristen ini dengan cara kita mengasihi sesama kita, dengan terus berbuat kebaikan, selalu berniat buat kebaikan. Karena apa yang kamu tabur, suatu waktu Anda akan tuai. Ingat, suatu waktu Anda mencelakakan orang, suatu waktu juga Anda akan dicelakakan orang. Kalau Anda suatu waktu menabur, mencurahkan darah orang lain, suatu waktu darah Anda juga akan tercurah. Jadi hidup itu hati-hati. Mari kita selalu tanam kebaikan demi kebaikan. Karena pada waktunya dan pada saatnya kita akan menuai apa yang kita tabur. Allah punya firman, memberkati kita dengan firman-Nya di malam hari. Amin. Iya, puji nama Tuhan dengan kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Doa supaya Tuhan Yesus membukakan hati kita, pikiran kita, dan kita dituntut untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya kutip dari 2 Timotius 2 ayat 24, 25, 26. Saya baca untuk Bapak Ibu sekalian. Itu judulnya nasihat dalam menghadapi pengajaran sesat. Ayat 23, 24, 25 berkata, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang,
Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Bapak Ibu, ini firman yang bilang. Jadi jangan kita cari-cari hal-hal. Bapak Pendeta tadi bilang, jangan cari masalah, jangan baku sikut, jangan bertengkar. Itu hal yang bodoh, tidak ada manfaat. Alkitab yang mengatakan demikian. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman malam ini, mengingatkan, mengajarkan kemerdekaan Kristen. Kami bersyukur Kristus sudah memerdekakan kami di Bukit Golgota dengan darah yang sangat mahal. Tolonglah kami untuk kami menyadari akan keberdosaan kami. Kami mau bertobat dari dosa kami, dan kami datang kepada salib Kristus yang sudah memegang kunci borgol itu, supaya kami dibebaskan, dimerdekakan dari belenggu dosa dan kuasa dosa. Dan tolong kami setelah kami mengalami kemerdekaan Kristen, tolong kami supaya kami jangan diperbudak oleh apapun juga. Tolong kami supaya kami tidak pakai ini untuk kehidupan dalam dosa. Tolong kami supaya kami terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Roh yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersyukurlah kami kalau melalui ibadah di malam ini kami boleh mempersembahkan korban-korban syukur kami sebagai wujud syukur atas segala berkat, karunia, kebaikan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Diberkatilah umat-Mu yang boleh membawa dan mempersembahkan korban-korban syukur saat ini dalam pekerjaan, usaha, kesibukan dan mata pencarian masing-masing. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Hamba berdoa menyerahkan kami umat-Mu yang hadir dengan segala beban pergumulan hidup yang sedang dialami. Ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman kami dan berilah jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, mampukan kami supaya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Menyongsong 40 tahun eksis berkiprahnya jemaat di tempat ini, kami datang kepadamu ya Allah. Biarlah melalui pertambahan usia 40 tahun ini, pelayanan kami semakin baik, pelayanan kami semakin berkualitas, karena kami percaya pelayanan yang berkualitas akan melahirkan jemaat yang berkualitas. Jemaat yang berkualitas akan melahirkan keluarga yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan anak-anak yang berkualitas. Dan anak-anak yang berkualitas akan melahirkan generasi yang berkualitas di masa-masa yang akan datang. Segala program-program ke depan dari jemaat yang sudah diputuskan melalui keputusan sidang jemaat, Tuhan berkati, supaya itu dapat diwujudkan, dilaksanakan, yang akhirnya berdampak kepada pertumbuhan spiritualitas umat yang ada di tempat ini. Hamba-hambamu, para pendeta, kami berdoa Tuhan berkati PAMJ yang ada, majelis jemaat yang ada, badan pelayan unsur, ketua-ketua kelompok KSP, pengasuh sekolah minggu, kostol, staf tata usaha yang ada. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami percaya orang yang sibuk dengan Tuhan, Tuhan juga akan sibuk memberkati orang itu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Situasi kondisi keamanan di kota Solo, di tanah Papua, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jaga, lindungi dan bentengi tanah ini dari segala niat-niat jahat dari orang tidak bertanggung jawab. Dan biarlah di tanah ini Injil Kristus semakin bersinar. Di tanah ini kerajaan Allah semakin jaya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Pendeta, jika sudah ada di penghujung kebaktian penyegaran iman kita di saat ini, kita akan mengakhirinya dengan kita menyanyi dari dalam nyanyian rohani nomor 167 ayat pertama dan ayat kedua. Ayat pertama dan ayat yang ketiga dalam keadaan duduk, sementara ayat yang kelima saya menyebut Bapak Ibu untuk di atas satu alat yang dikeluarkan.
sejahtera dari Allah Bapa, berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, pimpinan, pertolongan, persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, membuat berhasil sukses apa yang Anda buat, kerjakan, usahakan, dan rencanakan malam ini terus kekal sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Karena kita diberi kesempatan untuk ada dan harus memiliki gaya hidup yang berdampak di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Kita punya tema HUT 40 tahun GKI Refata Melanu dalam kesehatan menjadi jemaat yang berdampak. Jadi hari ini Pak Pendeta sudah bikin kita dalam sebuah perenungan yang luar biasa, bahwa betul pulang kita harus bikin sesuatu yang berdampak, bahwa kita dalam kisah kesehatan itu, dan luar biasa hari ini kita dituntut untuk harus memiliki sesuatu hal yang berdampak luar biasa di tengah-tengah pelayan kita. Bapak Ibu, dalam segala suasana dan situasi Kota Sorong, tapi kita semua tetap percaya. Ada yang bilang, bagaimana kalau ketong batal ketong kegiatan ini, wah kita datang sembahyang untuk Tuhan baru ketong takut. Tapi hari ini kita sudah buktikan bahwa kita ada dalam sebuah hal yang luar biasa, dan kita menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kita. Terima kasih untuk panitia, lebih khusus bagian urusan misi dan penginjilan dan tim penginjilan. Kita punya tim ini tetap solid terus, dan kita bikin sesuatu hal yang berdampak. Tahun ini memang banyak hal yang telah kita bikin suatu dampak yang luar biasa di tengah-tengah pelayanan kita. Walaupun masih kurang-kurang, tapi harus kita bikin barang yang luar biasa terus untuk memuliakan Tuhan. Tadi sudah ngaku kita bikin barang yang bagus, terang mungkin Tuhan bikin terbaik untuk orang. Jadi pasti Tuhan bikin yang lebih baik untuk orang. Bahkan tadi Bapak Pendeta bilang dalam kutipan Daud, bilang dari muda sampai tua, saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang benar dan selalu berbuat baik. Jadi mari kita bikin itu supaya kita menjadi yang luar biasa. Saya telah bicara banyak, tapi hari ini saya mau bilang bahwa kita luar biasa. Karena dulu kita kaki pertama saya ada laksanakan pelayanan di tempat yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Hari ini saya bisa lagi dengan teman, dan kita bersyukur. Sekali lagi terima kasih untuk tim, bikin terus, nanti Tuhan bikin tetap terus. Dan juga wakil teman setia untuk Tuhan terus, nanti Tuhan bikin tetap semua dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dan shalom.